Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari dari kelas 11 TJKT 3. Di sini saya akan membacakan sebuah kultum yang berjudul Pergaulan Bebas. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Menjaga, yang telah menetapkan aturan dan batasan yang jelas bagi hambanya agar hidup selamat, mulia dan berkah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita yang telah mengajarkan adab, pergaulan yang luhur dan menjauhkan kita dari segala perbuatan keji. Hadirin kaum musliman dan muslimat yang saya hormati, di era modern ini tantangan terbesar yang kita hadapi, khususnya para pemuda dan pemudi, adalah maraknya pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah hubungan atau interaksi antar manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang dilakukan tanpa batasan norma agama, kesusilaan, dan syariat Islam. Contohnya berduaan di tempat sepi, bersentuhan yang bukan haknya, berpakaian tidak sopan, hingga melakukan perbuatan zina. Islam sebenarnya bukan agama yang mengekang pergaulan. Islam justru memerintahkan kita untuk bersilaturahmi, saling mengenal, dan bekerja sama dalam kebaikan. Namun, Islam memberikan batasan yang tegas dan jelas. Barang siapa yang melewati batas itu, maka ia telah berbuat dosa dan merugikan dirinya sendiri. Berikut adalah penjelasan lengkap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Larangan mendekati zina dan segala jalan menujunya. Allah SWT melarang perbuatan zina dan bahkan melarang segala sarana atau perantara yang biasa mengantarkan seseorang ke arah zina. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatian wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ulama menjelaskan, larangan jangan mendekati memiliki makna lebih luas daripada sekadar jangan melakukan. Artinya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, memandang dengan syahwat, berbicara yang menimbulkan nafsu, dan bergaul tanpa aturan semuanya haram. Hukumnya karena itu adalah pintu masuk menuju perbuatan zina. Rasulullah SAW juga memperingatkan bahaya berduaan dalam sabdanya. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seseorang perempuan yang bukan mahramnya, karena sesungguh yang ketiga di antara keduanya adalah setan. 2. Perintah menjaga pandangan dan kehormatan diri. Kunci utama terhindar dari pergaulan bebas adalah menjaga mata dan hati. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nuh ayat 30-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina ya'uddu min abarihim wa yahfaza turujahum jalika askalahum innallaha biru bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Dan juga firman Allah kepada wanita beriman pada ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yudina jinatahuna ila libu ulatina. Dan janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Dari ayat ini jelas bahwa cara berpakaian dan cara bergaul harus dijaga agar tidak menimbulkan fitnah dan tidak membuka peluang bagi setan untuk menggoda. Bahaya dan dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas tidak membawa kebahagiaan, melainkan kerugian besar di dunia dan akhirat. Dampak di dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku mulai melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka akan timbul di antara mereka penyakit-penyakit yang belum pernah dirasakan oleh orang terdahulu. Penyakit yang dimaksud bisa berupa penyakit fisik menular, penyakit hati, gelisah, tidak tenang, rusaknya nama baik keluarga, hilangnya kehormatan, hingga hancurnya masa depan. Dampak di akhirat. Ancaman bagi pelaku perbuatan keji sangat berat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68-69.
Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya kita akan mendapatkan hukuman dosanya. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. 4. Solusi menjauhi pergaulan bebas. Agar kita terhindar dari jeratan pergaulan bebas, Islam memberikan panduan. 1. Pilih teman yang baik. Ingat sabda Rasulullah SAW, seseorang itu tergantung kepada sifat temannya. Maka hendaklah kamu melihat dengan siapa dia berteman. Teman yang baik akan mengingatkan kita pada kebaikan, teman buruk akan menyeret pada kehancuran. 2. Isi waktu dengan kebaikan. Sibukkan diri dengan ibadah, menuntut ilmu, dan hobi positif. Waktu kosong adalah ladang setan. 3. Berdoa memohon perlindungan Allah. Contoh doa Nabi Yusuf saat digoda fitnah wanita. Yusuf berdoa, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbasatnu ahadbu ilayya mimma yat'unani ila. Hadirin sekalian, segala rangan Allah semata-mata adalah untuk kebaikan kita sendiri. Menjauhi pergaulan bebas berarti menjaga kehormatan diri, menyelamatkan iman, dan menjaga keutuhan keluarga. Mari kita tanamkan dalam hati, kebebasan sejati adalah kebebasan dari perbudakan hawa nafsu, dan kebahagiaan sejati adalah saat kita berjalan di atas aturan Allah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan, keteguhan hati, dan perlindungannya, sehingga kita terhindar dari segala fitnah dan pergaulan yang salah, serta dikumpulkan menjadi hamba-hambanya yang suci dan beriman. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi.